Halo teman-teman podcast Uang Bicara semuanya, apa kabarnya nih? Kita kali ini bakalan ngobrolin gimana kalau udah terlanjur terjerat pinjol. Ada jalan keluarnya nggak sih? Apa sih yang bisa dilakukan? Nah, langsung aja kita bakalan ngobrolin kali ini dengan Yosephine Petias, CFP, seorang Certified Financial Planner, panggilan akrabnya Pipin. Mbak Pipin, iya. Oke. Baik, Pipin. Kita mau bahas soal pinjol katanya. Ya. Ini memang lagi marak ya, Mbak. Marak banget ya, meresahkan ya. Tapi ini keseharian dan realita. Banyak yang mengalami. Jadi kalau dari Mbak Pipin sendiri nih, kenapa sih belakangan ini tuh sering kita dengar cerita-cerita yang kebelit atau terjerat pinjol? Ya, sebenarnya sih kalau aku lihat ya Mbak ya, itu namanya kan pinjol pinjaman online ya Mbak ya. Artinya siapa aja yang punya HP dan internet itu bisa gitu kan. Jadi dulu tuh kan sebenarnya kalau kita bicara agak mundur sedikit ya. Dulu kan kalau kita lagi bantuin orang yang terlilit utang tuh biasanya mungkin kartu kredit gitu ya. Nah sekarang ini tuh ya lately mungkin ya 2-3 tahun ini tuh justru keluar yang namanya, dan bunga utang kartu kredit udah turun ya. Nah keluar pinjol gitu kan, yang dimana pinjol itu kan sangat mudah. Ya, jadi kalau orang udah punya mau apply juga gampang, syaratnya mudah, mungkin kayak cuma modal KTP, kasih tau kerja di mana, dana cair cepet. Nah itulah ya. Nah alasannya lagi kenapa pinjol ini marah, karena kan ya tadi ada beberapa sebenarnya nih ya. Yang pertama karena kepepet gitu ya. Kepepet ini artinya masalah kebutuhan juga nih ya, lebih besar pengeluaran daripada penghasilan yang mereka punya. Sehingga yang tercepat apa nih? Ya kan, tercepat dan termudah apa? Akhirnya alternatifnya ke pinjol gitu kan. Tapi juga memang ada yang karena keinginan yang lebih besar daripada tadi ya kemampuan kita bilangnya gitu ya Mbak ya. Jadi akhirnya orang sangat mudah untuk beli sesuatu pakai pinjol, pakai paylater, akhirnya mereka pakai itu. Tapi akhirnya sudah tadi ya sampai utangnya sendiri udah lebih besar dari gajinya dan akhirnya nggak mampu bayar gitu. Dan sekarang pinjol itu yang terakhir saya coba handle aja, mereka bisa punya belasan pinjol, bahkan puluhan pinjol gitu loh. Lagi ada handling kasus mereka yang cukup banyak Mbak gitu. Cuma memang itu pun hanya mungkin kayak sekian dari berapa yang mungkin kita bilang bisa juta ya. Sekarang kan akun pinjol itu udah sekitar 19 juta akun ya Mbak ya. Jadi artinya itu hanya sekian dari yang mau ngomong nih, oh nih aku masalah pinjol. Karena biasa kalau udah masalah pinjol kan dia cukup tertekan ya Mbak ya. Kita pernah dengar kasus yang akhirnya bunuh diri gara-gara pinjol. Iya, betul. Gitu sih Mbak. Jadi memang kalau boleh dikategorisasi nih ya, berarti tadi ada yang emang lagi kesulitan banget, kepepet terpuruk ya, dan memang mungkin kalau dari beberapa orang yang curhat ke saya juga lewat DM, karena memang untuk channel pembiayaan lain atau mengambil utang yang lain memang tidak semudah pinjol, betul. Karena itu yang paling mudah sekarang, betul. Iya. Kemudian tapi ada juga yang lebih karena terlena, berarti bablas gaya hidup sendiri ya. Iya, gaya hidup, betul. Ada biaya hidup, ada gaya hidup berarti. Iya, betul. Dari dunia financial planning sendiri gimana sih memandang atau melihat fenomena jeratan pinjol ini? Jadi kita tuh sebenarnya cukup resahnya karena tadi ya, ini kan kita bilang pinjol itu yang sekarang legal. Ada yang lebih meresahkan adalah sekarang juga ada pinjol ilegal. Pada saat pinjol itu ada dilegalin ya ibaratnya gitu ya Mbak ya, keluarlah pinjol ilegal itu yang sebenarnya mungkin dari dulu sudah ada gitu ya. Tapi kan sekarang orang contoh yang lagi kepepet, mereka juga mungkin nggak terlalu pikirin ini legal atau ilegal gitu kan. Jadi masalah literasi juga gitu ya. Jadi kalau kita dari sisi financial planner sebenarnya dari dulu kita selalu edukasi bahwa sebenarnya utang tuh ada dua gitu ya. Ada utang produktif, ada utang konsumtif. Jadi utang produktif adalah utang yang memang kita tuh utang untuk membeli aset. Atau utangnya bisa menambah penghasilan, contoh utang usaha tuh Mbak ya, gitu ya. Nah sedang kebalikannya utang konsumtif itu untuk beli sesuatu yang nilainya turun atau bahkan udah nggak ada nilainya lagi nih, dan biasanya bunganya tinggi. Ya klasifikasinya misalnya utang kartu kredit, KTA gitu. Nah kalau dalam financial planning sebenarnya kita tuh pertama kita hanya menyarankan utang produktif. Kedua, kalau ada utang konsumtif kita selalu harus kita lunasi atau nggak punya utang konsumtif. Full payment ya, yes, jadi Mbak, emang buat alat pembayaran aja gitu. Betul sekali. Karena gini sih Mbak, kenapa sih nggak boleh punya utang konsumtif? Karena gini, kita misalnya mau investasi, contoh ya Mbak ya, kita mau bilang contoh deposito deh ya, deposito 3-4% setahun. Terus kita punya utang konsumtif. Kita bicara, contoh kartu kredit aja 1,75, berarti kalau sekitar setahun, berarti hampir sekitar 15%. Jadi kita punya investasi tapi punya utang konsumtif, apalagi pinjol. Sekarang pinjol yang legal aja 0,4% per hari tuh Mbak.
berarti kan sebulan 12%. Kalau dikali 12 ya, kita anggap ya orang, menurut saya pinjol tambah banyak yang terjerat karena mereka itu bunganya harian, asumsi mereka dalam beberapa hari bisa bayar. Tapi kan kenyataannya nggak begitu, bahwa apalagi lagi kepepet kan. Jadi bunganya pun udah bunga berbunga gitu kan. Makanya sekarang keluar aturan baru, ya udah bunganya itu nggak boleh lebih besar dari pokoknya. Itu yang legal. Kalau yang ilegal nggak ada aturannya kan. Tapi nanti dimainin dari biaya yang lain-lain lagi. Gitu. Makanya memang sekarang kalau boleh saya share juga, kita punya satu debt solution ya di IKD-nya OJK yang jadi memang dia bisa membantu. Makanya memang kalau udah masalah utang, kalau kita udah coba mungkin dalam beberapa bulan atau anggaplah 1 tahun nggak selesai, mendingan kita minta pertolongan nih. Sebelum misalnya kalau datang ke kita tuh kadang kayak kanker udah stadium lanjut gitu Mbak. Jadi udah lebih susah kan untuk bantuinnya. Gitu. Padahal mungkin waktu kalau di awal-awal udah mulai bilang nih masalah kesulitan, nah itu lebih mudah dibantu sebenarnya. Jadi sebaiknya lebih cepat ya mengakui bahwa ini tuh udah gagal bayar sebenarnya. Iya. Karena kan gini, misalnya contoh yang kemarin tuh kita, itu yang terbesar ya, yang terakhir saya handle itu gaji 15 juta total semua utang. Ini memang ada utang produktifnya juga, itu sekitar 800 juta. Gimana caranya Mbak? Gimana caranya? Gimana caranya kan? Karena memang udah itu berjalan hampir 5 tahunan gitu. Artinya itu udah berakumulasi kan gitu loh. Jadi udah sampai ada utang pinjol, utang personal loan, utang ke company, utang ke perorangan juga gitu. Jadi memang utang konsumtif itu kita selalu sarankan jangan ada utang konsumtif, termasuk ya tadi ya pinjol itu gitu. Kayaknya kalau sekali kita udah berhutang konsumtif dan nggak bayar full tuh kita jadi kayak makin gampang gitu ya, jadi kayak lebih toleran ngambil utang gitu nggak sih? Iya, karena kita kadang cuma mikirin oh yaudah nih mampu bayar cicilannya. Kadang kita nggak ngeh sekarang total utang yang kita miliki itu berapa gitu sih Mbak. Baik. Jadi kalau misalnya orang melihat ada tanda-tanda dia terjerat pinjol nih, jadi misalnya apa sih boleh dikatakan ini tuh udah harus waspada nih, kamu tuh udah terjerat, berarti tadi kan Pipin bilang lebih baik tuh lebih awal, lebih baik untuk mengakui ini tuh ada masalah kayak gitu. Nah, kapan misalnya udah perlu mempertimbangkan, oh saya harus konsul sama financial planner atau ya tadi ya debt solution itu ya, atau seorang profesional yang emang bisa bantu gitu. Kalau menurut saya, kalau memang tadi ya kita ngomongin gajinya berapa, dan kalau setelah dikurangin tadi ya biaya hidupnya itu masih udah nggak bisa bayar si utangnya, maka sebenarnya itu udah tanda-tanda kan Mbak gitu. Artinya kecepatan dia membayar sama si bunganya udah kalah cepet gitu loh. Dan itu kita sebenarnya udah bisa mulai merasakan dalam ya 3-6 bulan kan. Itu terjadinya nggak tiba-tiba. Jadi kadang penyelesaiannya pun yang kayak yang tadi kasusnya berat itu ya bisa 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Karena itu ada step-stepnya nanti kan untuk kita melakukan penyelesaian utang. Udah gitu selesai ya. Belum yang itu? Itu tadi aku bilang Mbak, itu aja baru tahun kemarin. Jadi dia harus kalau dihitung, itu pun satu dengan komitmen dia nggak boleh nambah utang. Jadi yang namanya menyelesaikan utang, pertama nggak boleh nambah utang. Makanya yang tadi kan kalau dulu namanya gali lubang tutup lubang tuh. Kalau sekarang gali lubang tapi belum ditutup udah ada lubang yang baru. Jadi gali lubang. Makanya tadi kan tambah banyak. Jadi dilihat aja, kalau utangnya tambah banyak berarti kecenderungannya ini masalahnya bertambah parah nih. Gitu. Oke, berarti kita lihat nih, misalnya kita punya saldo utang. Kalau saldo utangnya terus nambah, betul sekali. Kendati kita udah bayar, berarti itu udah pertanda tuh. Oke. Cari bantuan profesional ya. Betul. Jangan ambil utang lagi gitu. Jangan ambil utang lagi. Oke, itu langkah pertama ya. Jangan buka utang lagi. Betul. Lalu apalagi langkah-langkah penyelesaian? Langkah pertama tuh memang kita tadi ya ada komitmen memang tidak menambah utang. Karena biasanya dari awal sebenarnya kita udah dalam tanda kutip kita udah nggak mampu bayar, tapi akhirnya kita mencoba cara tadi dengan mengambil utang yang lain. Sehingga tadi ya pertama misalnya kalau diakui gagal bayarnya misalnya 20 juta. Tapi gara-gara dia nggak mau gagal bayar, dicoba ditutup dengan tambahan utang yang lain. Tapi utangnya tuh kelihatan membesar bukannya mengecil. Nah itu kan berarti kan nggak selesai sebenarnya. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya berhutang, misalnya nih di pinjol yang legal, kan bisa declare gagal bayar tuh. Meskipun baru cuma punya satu pinjaman di satu pinjol, kita bisa declare gagal bayar. Gagal bayar itu artinya gini, kita udah misalnya contoh nih, harusnya kita udah harus bayar contoh 3 juta, kita cuma mampu bayar 1 juta, maka itu sebenarnya kan kita udah dalam posisi udah nggak bisa bayar kan Mbak, full kan. Nah itu kita harus bilang bahwa kita sekarang mampunya segini. Makanya memang kemampuan negosiasinya itu yang nggak semua orang bisa dan nggak mau. Susahnya adalah kreditur ini kalau kita belum macet dia nggak mau
negosiasi atau memberikan keringanan. Itu salah satu susahnya. Oh, meskipun udah terengah-engah, kayaknya udah gak gitu. mungkin deh. Tapi Jadi, tetap sekalian aja. Sampai mana gitu kali ya? Iya benar gitu, Mbak. Jadi makanya kita jadinya terpicu, ya udahlah gue harus usaha ini gitu kan. Padahal kita ya udah kalau memang nggak bisa bayar mau diapain, kita nggak tambah menyelesaikan masalah juga, kita ambil utang yang baru gitu kan. Tambah gede utangnya gitu. Oke. Lalu apa lagi tuh kita? Yang kedua, yang pertama tidak komit nih. Kita nggak usah, udah kita nggak usah nambah utang lagi. Terus kita lihat kemampuan bayar kita sebenarnya berapa. Nah, ketiga kita harus list dulu semua utangnya. Ya, semua utangnya jangan ada yang ketinggalan. Biasa saya bantu klasifikasi dulu nih mana utang. Misalnya dia punya utang produktif. Kayak contoh dia punya KPR, ya kita prioritasin KPR lah, gitu kan. Atau dia biaya hidup, ya pasti kalau dia biaya hidupnya aja nggak ke cover, pasti dia akan utang lagi setelah bayar pinjol tadi, gitu kan, Mbak. Jadi ada juga orang, berarti ini kalau udah kayak gini tuh emang pasti di kepala pusing gitu ya. Mana duluan kalau lagi di teror-teror, meskipun kita tahu prioritasnya tadi biaya hidup dulu, pasti lunasin utang dulu kan. Betul, Mbak. Itu yang makanya harus dibalikin lagi, ditata lagi gitu ya, bahwa yang sebenarnya primer berapa. Nah, kita harus jujur bahwa kemampuan bayar kita segini. Ya tadi ya kita negosiasi nih. Misalnya contoh ada 10 list utang gitu kan. Ya kita lihat, kita biasa urutin misalnya dari utang yang paling kecil sampai yang paling besar, atau dari bunganya. Baru kita negosiasi kira-kira mana nih yang bisa kasih keringanan, atau ya tadi ya kalau bisa kita bayar pokoknya dulu gitu kan. Gitu, Mbak. Nah, itu kadang yang dibantu sama si debt solution tadi gitu, sebagai mediator lah gitu. Ya, kita aja diteleponin udah diomel-omelin udah keder sendiri kan misalnya gitu kan. Ceritain dong soal debt solution yang tadi itu. Jadi debt solution itu salah satunya tuh yang di Amalan. Namanya Amalan, itu dari udah lisensinya OJK. Jadi kita tuh bisa minta pertolongan mereka. Memang yang bisa dibantu hanya yang legal. Karena kalau ilegal tuh kan udah nggak pakai aturan mereka gitu. Jadi kalau udah nggak pakai aturan ya kita susah mau negosiasi gitu kan. Udah lawannya yang nggak tahu ya yang bikin ya. Gitu negonya kan sama siapa juga kita nggak tahu entitasnya di mana nih yang ngutangin kita. Mereka tidak berjalan berdasarkan aturan. Kalau yang legal kan aturan penagihan ada, aturan bunga ada. Kayak tadi batasan maksimal hanya bisa sebesar pokok. Jadi waktu negosiasi ya mereka lebih bisa gitu. Oke, kita ulas lagi. Berarti tadi lihat komit untuk nggak nambah utang baru, kemudian kemampuan bayar tuh berapa, list semua utang dan klasifikasiin. Kemudian atur keuangan, berarti yang utamanya adalah biaya hidup dulu. Biaya hidup primer. Kemudian cicilan KPR kalau ada. Betul, yang utang produktif jangan sampai gara-gara yang tadi yang konsumtif si produktif kan kalau gagal berarti asetnya yang beresiko kan, Mbak, gitu. Apakah disarankan misalnya lepas aja di asetnya, yang penting selesai semua utang-utang ini? Itu nggak bisa berlaku umum ya, Mbak ya. Jadi itu benar-benar case by case, karena nih orang kan namanya udah lagi pressure ya. Itu kan satu keputusan yang nggak gampang juga untuk melepas aset. Jadi kita harus balikin ke kliennya apakah pilihannya tetap mau fighting ini asetnya, atau ya akhirnya ya udah. Ada juga memang klien yang memutuskan udah nih demi masalah ini, Mbak, ya udah aku lepas dulu. Misalnya dia masih single gitu ya, Mbak, nggak terlalu masih ya udahlah ya, nggak ada tanggungan. Tapi kalau udah berkeluarga dan anak istri, mau gimana tinggalnya juga kan gitu. Jadi itu case by case kita approach-nya gitu. Karena memang di list dulu mau ngelunasin utang, dilihat dulu dia masih ada aset nggak yang bisa untuk nutupin. Kadang ya itu last choice juga, masih ada soft loan nggak bisa ke keluarga. Jadi kita tuker tuh, jadi kita ditutup semua, terus kita pinjem soft loan ke keluarga yang mungkin bunganya ya jauh lebih rendah. Mendingan kasih keluarga daripada bener nggak gitu kan? Iya bener, kalau ada keluarga yang mau ngutangin ya. Iya, artinya dia contoh lah kita kasih bunga rate deposito atau di atas deposito, tapi kan masih jauh lebih mending tadi ya dibanding bunga pinjol yang nggak akan kekejar tadi. Yang penting ada niatan untuk nyelesain ini gitu. Kita kan tanggung jawab sama utang kan, Mbak, harus dibayar. Betul. Gitu. Berarti tadi untuk setelah kita klasifikasiin utangnya, yang mana nih yang diprioritasin bayar? Karena ada beberapa metode untuk pelunasan utang kan ya. Biasanya tadi yang aku bilang, misalnya ada 10, berarti kan kita waktu diteleponin ya saya cuma bisa mampu bayar segini, jadi saya bayar prioritas gitu kan. Tadi jadi yang terkecil dulu apa yang bunganya paling gede dulu? Biasanya kalau paling gede dulu. Ada psikologinya juga. Kalau kita biasanya kalau ke klien approach-nya banyak kan ke yang paling kecil dulu, karena dengan semakin berkurang jumlah utang, misalnya punya 10 nanti jadi 9, itu ada secara efek psikologisnya, oh ini ada progres gitu ya, dibanding tadi nggak selesai gitu kan, Mbak. Daripada mentingin yang paling gede kayak gitu, tapi kok nggak bisa karena nggak selesai. Sedangkan itu efek psikologisnya pengaruh juga gitu kan. Oke, wah, dari kasus-kasus yang terjadi ada nggak yang akhirnya nih berhasil selesai gitu? So far sih ini ada yang jalan 2 tahun 3 tahun ya utangnya udah mulai berkurang sekitar 6
60%-an ya gitu. Karena memang itu panjang ya Mbak. Panjang gitu. Ya panjang berarti gitu. proses penyelesaian utang ini ya. Betul, kalau contohlah kita hitung kasar misalnya dia punya utang akhirnya 100 juta. Kan gitu kita anggap kita freeze karena kita nggak tambah lagi kan Mbak. Gitu ya. Kalau contoh dia hanya bisa bayar 3 juta berarti 100 juta kali dibagi 3 juta kan. Berarti kan sekitar 30-an, 36 lah. Berarti kan bulan itu 3 tahun kan. Gila ya, kalau misalnya kita tuh salah di keuangan tuh salahnya mungkin cuma sedikit atau nggak kerasa sebentar, tapi benerinnya lama banget. Lama banget karena kita kayak menarik sumber daya kita di awal dengan utang itu kan Mbak sebenarnya. Nah kadang-kadang kan orang tuh ngerasa pengen ya, oke meskipun aku punya utang, tapi aku kayak pengen melakukan sesuatu untuk masa depanku. Kayak sering kan orang misalnya contohnya ambil KTA buat investasi, atau misalnya meskipun punya utang, aku tetap bisa investasi gitu, tetap investasi. Kalau dari kacamata financial planning tuh kayak gimana? Oke, ini salah satu pertanyaan yang sangat bagus karena gini, tadi kan Mbak sempat aku sebenarnya mention ya, kita bilang mau utang untuk investasi ya. Jadi salah satu yang pertama kita highlight adalah gini, yang namanya investasi itu hasilnya pasti nggak Mbak? Enggak. Sedangkan utang cicilannya pasti. Bunga utang pasti. Sedangkan yang satu belum pasti. Udah gitu kita nggak tahu dapat berapa returnnya. Sedangkan yang satu udah pasti cicilannya dan bunganya. Kalau tadi aku bilang mau pakai cicilan apa contoh nih Mbak ya, KTA berapa persen. Sekarang itu aja investasi kita nggak bisa make sure. Contoh lah ya, kita bicara investasi yang legal ya. Misalnya kita reksadana atau saham. Siapa yang bisa pastiin kalau tiba-tiba contoh ya gitu kan Mbak, bahwa pas kena pandemi semua, padahal itu udah 5 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, everything can happen. Jadi kita sebagai financial planner sangat tidak menyarankan utang untuk investasi. Gitu. Kalau semua berjalan lancar sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terjadi apa-apa ya itu yang tadi. Tapi kalau pinjol sih udah pasti nggak bisa untuk investasi. Mau investasi apa yang 144% setahun Mbak? Ya kan? Iya, gitu. multi bagger ya buat yang ngutangin. Iya. Even pun itu ada yang investasi misalnya utang untuk saham, toto sahamnya jeblok. Banyak juga yang stres atau bunuh diri gara-gara itu kan, Mbak. Iya, gitu. betul. Nah, kalau misalnya sebenarnya punya utang yang kita bisa behind payment tuh disarankan nggak untuk misalnya berinvestasi? Soalnya ada juga suka yang ngomongkan di Instagram gitu. Netizen nanya, kalau masih punya cicilan utang tapi pengen investasi gimana gitu. Ya itu yang aku bilang tadi kan Mbak, kalau kita mendingan fokus selesaiin meskipun nggak punya investasi jadinya ya. Iya, karena gini, investasi tadi returnnya belum pasti dan kita ini tadi kan, jadi kalau di keuangan itu step by step ada makanya kita sebenarnya salah satu yang saya mau highlight juga adalah soal dana darurat nih Mbak. Karena kepepet itu biasanya karena nggak punya tabungan. Jadi masalah penyakit di keuangan atau ya tadi ya, kita kalau ibarat kita dokter keuangan, sakitnya itu pertama nggak bisa nabung, kedua terlilit utang karena nggak bisa nabung gitu kan. Jadi itu muter-muter di situ aja. Jadi makanya memang itu kalau saya baca dari buku-buku beberapa yang dari Amrik juga gitu ya Mbak, sebenarnya ngatur keuangan tuh 80% lebih relate ke psikologi. Betul, psikologi banget gitu kan Mbak. Iya, benar. Makanya aku bilang sampai aku pengen tuh kayaknya ambil S1 psikologi karena kan sama approach-nya tuh behavior psikologi. Gitu kan, behavior finance gitu. Jadi memang kalau aku bilang kita rumusan pertama punya dana darurat, nabung Mbak gitu. Makanya kenapa kalau kita kan familiar sama Medica Check Up nih Mbak, ya sebenarnya finansial juga ada namanya financial check up. Gitu. Jadi kita tahu apakah dari pola kita mengatur keuangan ini kita sehat atau enggak. Itu ada beberapa rasio yang bisa kita hitung. Contoh, misalnya kita nabung nggak sih 10-20%. Bukan cuman karena untuk mencapai rasio, tapi supaya kita punya tabungan sehingga kalau ada apa-apa kepepet kita nggak perlu utang kan Mbak. Jadi kita mulai benahinnya pelan-pelan nih. Investasi itu Mbak masih di sono gitu ya, masih jauh banget sebelum kita beresin yang kayak gini-gini. Dana darurat dulu lah. Dana darurat dulu. Kedua, melunasi utang. Makanya tadi kalau Mbak kan menjawab pertanyaan Mbak Alin tadi kan, mau investasi dulu atau nggak punya investasi tapi punya utang. Jadi dia stepnya udah lompat kan. Makanya memang mungkin sekarang apalagi mungkin Gen Z ya. Jadi kayaknya lebih interest investasi. Pasti tanya punya tabungan nggak, dana darurat nggak. Jadi dia skip the step. Jadi pertama sebenarnya dana darurat, kedua melunasi utang, ketiga punya proteksi. Punya proteksi itu asuransi atau proteksi. Kalau cukup dengan BPJS nggak apa-apa. Betul. Nah setelah itu baru investasi. Jadi kalau ibarat bangun rumah, pondasinya tuh yang harus kuat dulu gitu Mbak.
Oke, berarti kalau misalnya, tapi kalau udah terjerat utangnya banyak banget, nggak mungkin juga kita bisa ngumpulin dana darurat ya? Nah, gimana gini, tuh? Itu ada metodenya. Jadi gini, kan tadi aku bilang tuh kalau nggak punya tabungan jadi utang, kan? Tapi ini gimana mau nabung orang lagi terlilit utang? Nah, biasanya gini, tadi ya waktu kita mapping, contoh nih, udah nih untuk biaya hidup, contoh misalnya gajinya 10 juta, akhirnya yang buat biaya hidup anggaplah ya 6 juta gitu ya. Akhirnya dia masih ada sisa 4 juta atau 2 juta lah misalnya mepet. Kita selalu alokasiin sedikitnya itu ada yang buat nabung. Misalnya contoh akhirnya bisa bayar utang 3 juta per bulan, maka kita saranin mereka untuk minimal kalau bisa 500.000 atau misalnya 300.000 untuk ditabung. Tetap ya, kalau tabung tetap investasi jangan. Karena ini lagi menata kan, Mbak. Iya betul. Pas lagi butuh dana, dia udah nggak perlu utang lagi tapi ngambil yang dari tabungan. Jadi harus berjalan bersamaan, ini bisa. I see. Gitu, Mbak. Tapi bukan investasi, tabungan dulu. Dana darurat dulu. Jangan dirisikokan nih duitnya gitu ya, tapi tetap ada yang disisihin. Benar, Mbak. Oke. Nice banget. Ya. Baik, kalau kayak gitu sebenarnya dari kacamata financial planning, pinjol ini big no-no, kalau bisa jangan kalau aku bilang sih atau gimana sih? Kalau aku bilang sih, aku kalau boleh jujur itu udah say no to pinjol sih, Mbak. Sedangkan kartu kredit aja kita selalu saranin kartu kredit itu alat pembayaran. Kalau kamu bayarnya minimum payment berarti itu udah nggak sehat. Itu berarti alat utang. Iya benar. Gitu. Jadi sedangkan kartu kredit sebelum kita muncul pinjol-pinjol ini ya Mbak ya, aku sih ya itu tadi karena utang konsumtif itu sebaiknya nggak ada. Buat apa investasi kalau ada yang menggerogoti ibaratnya gitu loh Mbak. Tujuannya kan ini kita demi ya kalau sebagai CFP ya kita client first. Jadi kita ngasih tau kalau kamu investasi tapi punya utang konsumtif kan sama aja. Ini satu return 15%, yang satu bunganya 20% lah, buat apa? Ya kan Mbak? Gitu kan. Sebuah kesia-siaan aja. Iya, betul sekali itu katanya, words-nya strong banget tuh, sia-sia jadi. Iya, betul. Wah, ini tuh relate banget sih. Sekarang tuh kan lagi banyak banget ya. Dari pengalaman Pipin sendiri, misalnya udah selesai nih utang, ada yang relapse nggak? Relapse tuh gimana Mbak? Kayak orang narkoboy, balik lagi. Oh, itu tadi Mbak aku bilang Mbak. Jujur nih ya Mbak, ini kesini karena aku juga ngelihat ini tuh, aduh ini tuh psikologi banget ya, karena kita selesaiin sama ya tadi ya, itu kan nggak gampang karena sebenarnya kalau kayak kita bilang the tip of iceberg itu kan sebenarnya masa keuangan di atasnya, sebenarnya di bawahnya yang psikologi. Aku kadang bilang itu malah juga relate ke spiritual juga gitu. Makanya sekarang kan aku diminta megang untuk kepala lembaga sertifikasi financial planning ya Mbak ya. Jadi kita edukasi orang untuk belajar ngatur keuangan gitu ya. Itu ada yang kalau di Islam ada yang syariah. Nah kalau aku juga memang kita lagi ngembangin yang kalau di Kristen gitu. Jadi ada satu dasar yang memang itu jadi pegangan. Karena contoh itu banyak ayat-ayat soal utang loh Mbak sebenarnya. Kayak contoh nih aku boleh share. Misalnya kalau di Kristen tuh ada yang berhutang itu menjadi budak yang menghutangi. Ada di Alkitab ya? Ada. Gitu. Jadi maksudnya kita harus ya tadi kan mau sembuh nih ibaratnya gitu kan Mbak. Betul. Jadi nggak bisa cuma lunasin utang itu kan atasnya doang gitu. Kalau nanti nggak dibenerin secara bahwa udahlah ya gitu. Kalau sebelum sampai dan tanda kutip belum sampai insaf atau kapok atau udah tobat ya nanti masuk lagi gitu. Makanya dan bisa lebih parah. Di syariah juga kan iya, utang kan nggak dibolehin sebenarnya. Betul gitu. Iya baik. Sebenarnya kalau kita jadi aku sih udah nono banget. Nah itu Mbak maksud aku ya. Karena kalau orang ngomong udahlah ya gitu kan ya. Kalau aku bilang harusnya kalau bisa kita takut sama Tuhan sih. Kalau nggak takut sama Tuhan ya udah susah lah Mbak ya. Aku susah ngomong gitu ya. Oke. Kalau gitu boleh kasih closing statement nggak untuk mungkin mereka yang di luar sana masih bergelut untuk menyelesaikan pinjol. Ya jadi kalau aku dari sisi, jadi memang kenapa saya sendiri yang callingnya cukup kuat terkait yang masalah utang gitu ya Mbak ya. Maksudnya aku sendiri kayak encourage, udahlah ayo konsultasi gitu ya. Kayak kemarin ada satu teman gereja juga yang bilang salah satu komunitas membernya itu juga tadi mau bunuh diri gitu. Karena itu kan pressure, kayak menurut dia udah gak ada jalan keluar nih. Tapi aku mau state juga bahwa pasti ada jalan keluar gitu. Apalagi kita kan berdoa juga ya Mbak ya. Sesuai keyakinan masing-masing lah. Jadi memang saya mau bilang dulu untuk yang belum kena pinjol nih ya. Jadi prinsipnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi udah say no dulu di awal gitu. Don't try. Don't even try. Iya, karena ada yang memang kan terjerat pinjol itu bukan karena keinginan, bukan karena kebutuhan, bukan karena keinginan, tapi karena iseng.
Ada, dan ada lagi satu karena emang nakal nih ya. Ada yang tadi misalnya KTP di ini lah, ya itu jangan coba-coba lah gitu ya. Karena ya tadi kayak coba-coba main api nanti wah udah gitu ya. Jadi kalau bisa yang belum pakai pinjol, ya saya tidak menyarankan. Jadi secara rumus CFP pun utang konsumtif kita akan selalu tidak sarankan, karena tadi buat apa investasi tapi ada utang konsumtif. Nah buat yang sudah terjerat pinjol pasti ada jalan keluar, dan tadi rumusannya Mbak, pasti ada jalan keluar itu artinya ya udah kita bikin plan pelunasan. Ya, artinya tidak menambah pinjol, kita mulai list utang kita apa aja. Jadi ya memang lagi pressure mau berpikir jernih juga susah. Kalau memang bisa ya dilakukan sendiri, tapi kalau sudah dalam posisi kesulitan ya sudahlah minta pertolongan gitu. Jadi karena ada tahap-tahap yang tidak gampang tadi kan Mbak, negosiasi udah lagi diomelin gitu kan. Jadi itu harus clear. Negosiasi ini baiknya memang kalau misalnya ada profesional yang bisa bantuin kayak gitu. Iya, karena pihaknya jadi ya? karena mereka akan kayak contoh yang si amalan ini, karena mereka udah tahu nih yang legal ini pihaknya siapa aja, dari perbankan, dari si pinjol-pinjol legal tadi, mereka punya aturan gitu kan. Jadi waktu negosiasi ya udah dong, dia bisa turunin keringanan berapa, karena memang dia ibaratnya mereka profesionalnya di bidang itu, dibanding si kliennya harus one by one. Lah kalau udah 20 ya dia juga masih kerja ya kan Mbak gitu loh. Jadi ada saatnya masih bisa diselesaikan sendiri, selesaikan. Dilihat aja dalam beberapa bulan mulai berkurang nggak gitu. Tapi kalau udah enggak nih ya udah minta pertolongan. Tapi kalau memang kita sudah gagal bayar, jangan dipaksakan untuk bayar tapi menambah utangnya, karena nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi yang pertama, kalau untuk utang perlu dipikirkan dengan baik-baik gitu ya. Karena gini Mbak, kita bicara utang produktif aja KPR. Kalau tiba-tiba kayak kena pandemi kemarin, kena PHK, itu bisa gagal bayar gitu kan, gitu loh. Apalagi nih yang tipenya utang konsumtif. Dan satu lagi mungkin saya juga, karena ini kejadian juga, kalau sudah masalah di utang konsumtif atau pinjol, itu jangan malahan menggunakan asetnya untuk membayar ini, karena tambah gede lagi risknya. Ya tadi aku bilang, itu keputusan yang penting banget, atau menjaminkan aset rumahnya kan. Ya kalau gagal bayar kan rumahnya keambil. Jadi justru malahan itu harus diprotek gitu. Karena kan mungkin udah loss, aduh harus gimana lagi nih gitu. Nah kan baik gitu. Jadi masalahnya bisa kemana-mana nih kalau kita tadi ya. Karena cukup banyak yang nyaranin kayak gak apa-apa, jual aja dulu, jual atau lepas aja dulu asetnya, dijaminin. Nah asetnya dijaminin gitu untuk dapat uangnya kan. Jadi kan bank kan bisa keluarin uang untuk tadi ya kita menjaminkan aset gitu. Jadi pertama tadi perlu dipikirkan baik-baik keputusan, kalau bisa mencegah lebih baik dari pengobati gitu ya. Yang kedua tadi, jadi root cause-nya di mana nih gitu kan. Yang root cause yang tadi aku bilang mungkin secara psikologi atau spiritual tadi. Dan yang kedua adalah tadi sedia payung sebelum hujan. Dana darurat itu yang kalau nggak punya tabungan, itulah salah satu penyebab orang jadi berhutang gitu ya. Tapi kalau soal keinginan berarti kan pengendalian diri ya Mbak ya. Delayed gratification. Iya, sebenarnya kata-kata delayed gratification kesannya kita kayak terzolimi kan Mbak. Tapi sebenarnya bukan delayed gratification ya, karena dia memang itu kita harus lihat pas kemampuan kita sekarang berapa gitu kan. Iya, tunggu gitu sampai kan ada uangnya. Ya memang gitu harus menyesuaikan sesuai kemampuan gitu kan Mbak gitu. Betul, bukan kita kayak terasa menyiksa diri, udahlah ya hidup cuma sekali, kan nggak gitu juga gitu kan ya. Jadi kalau saya bilang dana darurat itu tadi ya, kalau lagi financial check up rasio itu ada 8 rasio keuangan. Yang paling nggak sehat tuh yang nggak punya dana darurat sama tadi masalah utang konsumtif gitu. Yang ketiga mungkin ya tadi ya masalah ya tadi keinginan tadi itu ya. Jadi kalau kita bisa menghindari tadi kan itu, kalau lihat iklan-iklan ya gitu udah langsung di close, di block gitu kan. Jadi ya udah kita harus yang memprotek diri kita kan gitu. Iya, kita tuh kan dibombardir atau sama tawaran-tawaran utang. Betul Mbak, itu kan karena kan dari yang Mbak Alin bilang tadi sebenarnya nggak niat, tiba-tiba ada tawaran. Atau tadi misalnya kalau pakai ini ada cashback gitu kan, udahlah kita mengurangi beban tadi ya, beban keuangan kita gitu sih. Oke. Sip. Thank you so much. Sama-sama Mbak Alin. Pipin sudah ngobrol sama kita di podcast Uang Bicara. Sehat dan sukses selalu. Amin. Thank you. Semangat semuanya. Semangat.